Makanya inilah pentingnya ketawaduan kita kepada seorang guru. Ya, di samping dari keyakinan, ketawaduan kita kepada seorang guru. Karena kemudian Ibnu Athaillah Asy-Syakandari menyebutkan bahwa keutamaan seseorang yang arif itu maqalla amalu baraza min qalbin zahidin wala kasra amalun baraza min qalbin raghibin. Orang yang arif itu bahasanya, orang yang arif, yang kolbunya baik, walaupun amalnya sedikit, itu tidak akan pernah dihitung sedikit. Beda dengan orang yang hatinya masih terikat dengan urusan dunia. Ya, walaupun dia tidak hubud dunia, tapi kemudian banyak sekali tujuan di dalam hatinya itu tujuan-tujuan yang sifatnya dunia. Contoh, sok saya tanya sekarang, kebanyakan minta riyadhah karena apa? Ngaku ada yang minta riyadhah, saya pengen punya jodoh baru minta riyadhah. Ada yang pengen usahanya lancar minta riyadhah, mau ujian PNS minta riyadhah. Bener nggak? Minta air doa selama ini. Punten nih putra nuju teu damang nyuhunkeun barokah doa anak-anak cai. Ini yang salah. Karena kemudian yang paling penting adalah menghilangkan tujuannya itu. Sebanyak apapun amal kita, ketika hati kita masih terikat dengan urusan-urusan dunia, lepas amalnya. Ini yang kemudian ada di dalam Manqobah ke-36. Secara bahasa lain, kayu bakar itu bisa diartikan mungkin jabatan, mungkin harta. Sudah dapat pangkat rijalullah, sudah dapat mahkota, sudah dapat sorban, tapi masih ada yang dicari juga yang lainnya. Masih ada tujuan-tujuan lain. Maka apa? Amalnya yang pergi. Jadi tidak bisa mengatakan suatu amal itu sedikit, walaupun kemudian diamalkan oleh ketika suatu orang yang arif mengamalkan amal yang sedikit lalu kemudian dikatakan sedikit, tidak. Bahkan para ulama itu menyebut, ulama itu baiknya ibadahnya nggak usah kebanyakan, karena masih ada amal lain yang bisa dilakukan dan lebih utama. Tapi orang yang jahil, yang awam, ya lebih baik banyak amalnya, karena kemudian daripada nggak ngamalin apa-apa. Makanya disebutkan, Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa belajarnya seorang alim itu kan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Karena kalau seorang ulama sibuk sholat, tidak ada yang dididik. Tidak ada yang dididik. Tapi kalau orang yang awam, orang yang jahil, memang harus banyak sholatnya, banyak ibadahnya. Karena kalau nggak banyak amal, nggak banyak ibadah, banyak goflahnya. Nah ini peran mursyid itu mengingatkan itu. Sampai sekarang, contoh ya, di antara tadi masuk lagi ke bab keyakinan, meyakini dengan amaliyah-amaliyah yang diberikan oleh mursyid. Ketika kemudian misalnya saya tanya sekarang, yakin nggak dengan zikir 165? Apa manfaat zikir 165? Nggak tahu. Saya nyari juga belum ketemu, karena Syamar Khotib Sambas juga tidak menjelaskan di dalam kitab Fathul Arifinnya. Hanya bilangan. Tapi kenapa diamalkan? Karena yakin. Karena keyakinan kita. Kenapa sekarang Bapak Ibu semuanya hadir ke manakib di sini? Karena yakin, walaupun mungkin dari rumah ada yang sedang punya kesulitan, datang ke sini, mudah-mudahan ku barokah manakib. Ya nggak apa-apa dengan niat seperti itu. Tapi tong dugikeun ke akhir gitu nih. Ya, gitu. Jangan sampai ujung hayat kita hadir manakib niatnya itu selalu ke loba hutang. Sugan we ku manakib mah. Pu lunas hutangna. Hayu we gitu. Ya gitu gitu ya. Sugan we lunas hutang beureun kitu nya ai curhat ke batur di majelis manakib mah kitu nya. Aya nu rek mantuan mah gitu.
meureun barokah manakib gitu. Hayu we mun teu barokah manakib teh berkat tina manakib gitu kan. Kita hanya kemudian berpatokan seperti itu. Padahal yakin itu ya tidak bisa kemudian dipatok dengan hal-hal yang seperti itu. Maka sekali lagi ya, yang dicontohkan oleh tadi seorang ibu yang anaknya hanyut di laut lalu kemudian meminta kepada Tuan Syekh, wallahu alam terkait dengan kebenaran manqobah ini, tapi kemudian pesan utamanya adalah bagaimana keyakinan kepada Tuan Syekh. Ini yang kemudian coba diajarkan. Kenapa? Karena kitab-kitab manqobah itu nggak ada yang ditulis sendiri, Pak. Kan pengarsa Abah nggak pernah nulis manqobahnya sendiri. Kalau itu namanya narsis, bukan manqobah jadinya. Nabi tidak pernah menulis sirahnya sendiri. Itu namanya narsis. Tapi yang menulis selalu orang lain. Makanya kenapa manqobah ini seringkali bahasanya seperti tadi, menghidupkan orang mati. Bisa jadi yang dihidupkan orang mati itu adalah hatinya yang mati. Bisa jadi masalah hanyut di laut ini adalah masalah lainnya. Tapi kemudian yang coba diajarkan bagaimana keyakinan kepada seorang mursyid, dan manqobah ke-16-nya itu adalah bagaimana Tuan Syekh membuktikan bahwa terkadang ada orang yang harus yakin kepada seorang mursyid itu dengan ditunjukkan yang sifatnya zatiyah, yang bisa dilihat dengan bagaimana karomahnya, dilihat bagaimana jubahnya, dilihat bagaimana pecinya, apakah mursyidnya pakai dasi misalnya, jubahnya panjang tebal misalnya, baru kemudian seseorang itu disebut mursyid. Ketika seorang mursyidnya misalnya cuma pakai sarung, sorban yang seadanya, peci juga cuma peci biasa, tidak diakui. Kadang ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa keyakinan kita kepada mursyid, al-yaqinu bir mursyid alladhi sayusiluka ilallahi ta'ala, keyakinan kita kepada seorang mursyid itulah salah satu jalan yang akan mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini kemursidannya, meyakini amalan-amalannya adalah amalan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Pangarsa Abah menegaskan di dalam buku, ya saya karena semalam lagi nulis tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pangarsa Abah menulis di dalam kata sambutan buku Milad Suryalaya yang tahun 90, maka kemudian Pangarsa Abah menegaskan bahwa Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wajib untuk melandaskan seluruh ajarannya kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya ajarannya tapi juga mengenai dengan akhlaknya. Maka tidak ada lagi hal yang harus membuat kita ragu terkait dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk pada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa'alaihi ajran 'azima. Seseorang yang berpegang teguh dengan baiat yang ia sampaikan kepada orang yang membaiatnya, maka yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah akan senantiasa di atas tangan-tangannya. Allah yang mengatur semuanya, maka Allah pun akan memberikan janjinya ajran azima, balasan yang luar biasa bagi kita semua. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalal mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa amitna biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sabbit kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qulubina wahsyurna ma ahli qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajma'na ma ahli qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal ula ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atasimu bihablillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله يوفق لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.